Halo, sebelum cerita ini dimulai, aku ingin bilang bahwa kisah ini penuh luka yang tidak terlihat, emosi yang terpendam, dan pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Ini bukan hanya cerita tentang rumah tangga, tetapi tentang kehilangan diri sendiri demi sesuatu yang disebut cinta. Jika kamu pernah merasa sendirian dalam hubunganmu sendiri, mungkin kamu akan mengerti rasanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan cerita ini untuk menyadari bahwa dirinya pantas bahagia. Dulu semuanya terasa indah, rasanya seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Aku menikah dengan laki-laki yang dulu begitu aku percaya. Dia baik, perhatian, dan selalu membuat aku merasa dihargai. Tetapi perlahan, semuanya berubah. Bukan karena dia tidak mencintaiku, tetapi karena ada seseorang yang lebih dia patuhi daripada aku. Ibunya. Awalnya hanya hal kecil, cara aku memasak, cara aku berpakaian, bahkan cara aku berbicara. Aku pikir itu hanya perhatian, tapi lama-kelamaan, aku merasa hidupku seperti dikendalikan. Seolah aku bukan istri, tetapi hanya seseorang yang harus mengikuti aturan dalam rumah tangga yang bukan milikku. Setiap kali aku mencoba berbicara, dia selalu bilang, "Ikuti saja," kata ibu, dan kalimat itu terdengar seperti pintu yang selalu tertutup untuk pendapatku. Aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Salahkah aku? Kurangkah aku? Atau memang aku tidak layak dihargai? Semakin aku mencoba memahami, semakin besar luka di dalam hatiku. Pada malam-malam tertentu, aku menatap wajahku di cermin dan bertanya, apakah ini yang aku impikan? Ketika aku memutuskan menikah, tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya diam dan air mata yang jatuh tanpa suara. Hari-hari awal yang dulu penuh harapan berubah menjadi tanda tanya besar. Apakah ini cinta atau hanya bentuk dari ketakutan untuk sendirian? Hari demi hari, hidupku terasa semakin sempit. Ada aturan baru hampir setiap hari. Apa yang harus kumakan? Kapan aku harus tidur? Siapa yang boleh aku temui? Bahkan apa yang boleh aku pikirkan? Semua harus seizin ibu mertua. Kata suamiku, ini untuk kebaikan, tapi kebaikan seperti apa jika membuat aku kehilangan diriku sendiri? Aku mulai jarang berbicara. Setiap kata yang keluar seolah tidak berarti. Aku merasa seperti bayangan, ada, tapi tidak dilihat. Hidup, tapi tidak didengar. Aku hanya menjalani rutinitas yang ditentukan orang lain. Aku pernah mencoba memberanikan diri berbicara pada suamiku. Aku bilang aku ingin kita membuat keputusan bersama, tapi dia hanya menjawab, "Kamu terlalu sensitif." Kata itu seperti belati yang masuk pelan-pelan tetapi terasa sangat menyakitkan. Sejak saat itu, aku berhenti berharap dia mengerti. Aku mulai terbiasa diam. Diam bukan karena setuju, tetapi karena lelah. Aku belajar berjalan dengan hati yang penuh luka, dan semakin aku diam, semakin aku hilang dari diriku sendiri. Sejak itu, apapun yang aku lakukan selalu dianggap salah. Jika masakan terlalu asin, aku dianggap tidak bisa memasak. Jika aku tidak cepat membersihkan rumah, aku dianggap malas. Bahkan ketika aku mencoba melakukan segalanya dengan sempurna, tetap saja ada kesalahan. Aku merasa seperti sedang diuji setiap hari. Tetapi ini bukan ujian yang membuatku lebih kuat. Ini ujian yang membuatku merasa tidak layak, tidak cukup baik, tidak berguna. Kadang aku bertanya pada diriku, apakah aku benar-benar tidak bisa apa-apa? Tapi jauh dalam hati kecilku, ada suara kecil yang masih berkata, aku berharga. Namun suara itu semakin lama semakin samar. Suamiku tidak pernah membelaku. Dia hanya diam, seolah diamnya adalah bukti bahwa aku memang salah. Dan setiap kali dia diam, aku merasa semakin sendirian. Aku mulai kehilangan harga diriku. Aku tidak lagi tahu siapa aku. Yang aku tahu, hanyalah aku harus bertahan. Tapi, sampai kapan? Hari itu, tanpa sengaja aku menemukan sebuah buku catatan. Di dalamnya ada tulisan suamiku tentang bagaimana ibunya selalu menentukan arah setiap keputusan. Tentang bagaimana pernikahan ini bukan sepenuhnya keinginannya, tapi karena ibunya mengatakan, aku cukup layak. Halik, seolah semua rasa sakit sebelumnya tidak ada apa-apanya dibanding kebenaran ini. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Dan saat aku bertanya padanya, dia hanya menjawab, itu wajar. Baginya mungkin wajar, tapi bagiku itu pengkhianatan. Itu berarti aku hanya pilihan yang disetujui,
bukan dicintai sepenuh hati. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku pertahankan, karena ternyata sejak awal, aku hanya seseorang yang diizinkan masuk, bukan seseorang yang diinginkan hadir. Sejak hari itu, aku berubah, bukan marah, bukan membenci, tapi aku berhenti memohon pengertian, aku berhenti berharap, aku hanya menjalani hari tanpa rasa. Tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi usaha memahami. Aku duduk, memasak, membersihkan, tersenyum ketika diperlukan, dan diam ketika disakiti. Tetapi di dalam diriku, semuanya perlahan mati. Hingga suatu hari, ketika suamiku akhirnya berkata, "Kamu berubah." Aku hanya menjawab dalam hati, "Aku tidak berubah." Aku hanya berhenti bertahan, dan pada titik itu, semuanya sudah terlambat. Pada suatu pagi, aku mengambil keputusan dengan koper kecil dan hati yang penuh luka. Aku pergi, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku akhirnya mencintaiku sendiri. Aku menulis pesan singkat, "Terima kasih untuk semuanya, dan maaf karena aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang membuatku hilang dari diriku sendiri." Saat langkahku keluar dari pintu itu, aku merasa takut, tetapi ada sesuatu yang tidak pernah aku rasakan lagi selama bertahun-tahun, kebebasan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri bukan dengan sedih, tetapi dengan harapan. Apa aku akhirnya bisa bahagia? Dan kali ini, jawabannya terdengar jauh lebih jelas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga dari kisah ini, kamu belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kamu layak didengar, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa membantu seseorang menemukan keberanian yang selama ini dia cari.